Bapak Ketua DPD RPM Kota Bandung dan Kepala BKPPN Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puja, puji, serta syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara rapat koordinasi penguatan kelembagaan dalam rangka monitoring evaluasi PIPPK tingkat Kota Bandung tahun 2015 pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2015. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, dan selanjutnya mari kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia oleh Kepala BKPPN Kota Bandung. Kepada yang terhormat Bapak Dadang Kartina SHMAP, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua Tim Penggerak PIPPK Kota Bandung beserta jajaran, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, yang kami hormati para narasumber rakor, yang kami hormati Bapak Ibu para peserta rakor beserta undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul bersilaturahmi pada acara rapat koordinasi penguatan kelembagaan dalam rangka monitoring evaluasi PIPPK tingkat Kota Bandung tahun 2015. Hadirin serta rakor yang berbahagia, penyelenggaraan rapat koordinasi ini adalah merupakan program kerja BKPPN Kota Bandung dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam aspek sosial budaya yang berbasiskan pemberdayaan, yang diikuti oleh pengurus DPD LPM Kota Bandung, 30 ketua LPM kecamatan, dan 151 ketua LPM kelurahan.
Adapun tujuannya sebagai penguatan kelembagaan dan peningkatan pengetahuan bagi para ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sekota Bandung. Adapun seluruh kegiatan rapat koordinasi ini dibebankan kepada APBD Kota Bandung tahun anggaran 2015. Hadirin yang berbahagia, kami berharap bahwa kegiatan ini dapat bermanfaat untuk peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan, khususnya lembaga pemberdayaan masyarakat Kota Bandung. Selanjutnya, berkenan kiranya Bapak Wali Kota Bandung dapat memberikan arahan serta membuka langsung kegiatan rapat koordinasi penguatan kelembagaan dalam rangka monitoring evaluasi PIPPK tingkat Kota Bandung tahun 2015. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan evaluasi PIPPK disampaikan oleh Ketua DPD LPM Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Merdi Hajiji. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wali Kota, Pak Sekda, beserta tim pengarah PIPPK Kota Bandung. Yang terhormat Kepala BKPPM Pak Andi, Pak Dodi, yang selalu setia menemani kita semua. Kalau kata Bu Wali, tim PIPPK ini pakai 4L, soalnya Pak, lu lagi. Jadi ketemunya tuh hanya itu juga. Tapi tidak menjadi persoalan, ini menjadi sebuah kebahagiaan ke kita, paling tidak ketika kita punya persoalan terus menyampaikan ke bapak-bapak yang ada tim mengarah PIPPK, Bapak Sekda dan lain-lainnya, ini menjadi suatu kebahagiaan. Curhatan, didengarkan curhatan kami saja sudah alhamdulillah, apalagi diberikan lebih dari curhatan ya. Bapak dan Ibu, kita akan coba melihat, ini akan saya sampaikan kepada Pak Wali Kota. Saya sudah 73 kelurahan yang saya datangi, dan saya diminta setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu Pak Wali. Contoh misalkan di Jumat besok di Kecamatan Andir ada 2 kelurahan yang minta didatangi untuk berdiskusi tentang PIPPK. Karena apa? Karena ingin PIPPK ini sukses dan ingin kita menunjukkan kepada siapapun yang nyewa ke PIPPK bahwa PIPPK itu betul ada manfaat untuk masyarakat. Itu sebetulnya. Walaupun memang banyak yang tahun pertama kurang sesuai dengan harapan warga masyarakat. Karena apa? Usulan masyarakat terkendala dengan DPA. Nah, ini kan menjadi bahan evaluasi. Apa yang sebetulnya harus kita lakukan? Pak Wali, punten simpuling sanes mengajari, tapi inilah kira-kira siklus pembangunan berbasis partisipasi. Karena Pak Sekda disertasi abdi tentang kebijakan pemberdayaan masyarakat. Jadi agak sedikit nyambung lah. Ini keluarga, terus ada RT, RW, pemetaan swadaya. Kelemahan kita, kenapa harus membuat perencanaan pembangunan setiap tahun? Karena kita tidak punya PJM kelurahan yang datanya diambil dari profil kelurahan. Itu kelemahan kita, dan kami mendorong dengan adanya pelatihan P3MK dan mendata profil kelurahan, semua terakomodir sehingga data apapun akan tahu. Saya melihat di Kelurahan Kebun Gedang, ada Kelurahan Kebun Gedang? Nah, di Kelurahan Kebun Gedang sangat luar biasa. Jumlah meja pingpong di satu kelurahan itu teridentifikasi, sangat luar biasa. Apalagi yang tidak sekolah paket A, paket B, paket C teridentifikasi. Jumlah meja pingpong saja jumlahnya satu kelurahan teridentifikasi. Tapi yang menjadi prihatin Pak, PKK-nya kompak, Bu Wali, sangat luar biasa. LPM-nya kompak, RW-nya kompak. Ketika kami datang ke sana, kantor kelurahannya masih ngontrak. Aduh, jadi satu ruangan aula dibagi-bagi oleh LPM, PKK, RW, Karang Taruna. Aduh, kantor palurahna, aduh punten. Pak Andri ninggalin kami ke kantor kelurahan di Solo, waduh sangat jauh. Sangat jauh. Jadi ya sangat ironis ketika masyarakatnya kompak, tapi fasilitas kantor kelurahannya di pinggir rel kereta api, catat pinggir rel kereta api masih ngontrak oleh, aduh luar biasa. Tapi ini merupakan satu dorongan ke saya untuk datang ke sana dan akhirnya bisa
langsung, Pak. Nah, ini kira-kira skema bagaimana landasan kebijakan normatif tentang PIPPK adanya di sebuah kelola pengadaan barang dan jasa. Aturannya, barusan saya ngobrol dengan Pak Sekda, yang namanya Pak Camat itu harus paham dengan ini. Tapi kenyataannya Pak Sekda, Pak Camat itu pengguna anggaran. Tentang rencana umum pengadaan saja ternyata tidak tahu singkatan RUP. Ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tim pengarah PIPPK ini sudah dibuatkan di Juknis secara sistematis dan bagus. Tapi kenyataannya masih ada di kecamatan yang belum Pak Camatnya berani menandatangani tim pengarah tingkat kecamatan. Sehingga tingkat kecamatan, LPM, PKK, Karang Taruna ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ngangkosannya di oleh Pak Camat. SK untuk melakukan monitoringnya saja tidak ada. Berarti apa? Pak Camatnya kurang tercatat. Apakah itu LPM-nya yang kurang dekat dengan Pak Camat, atau Pak Camatnya tidak mau dekat dengan LPM? Ini yang harus kita jawab semua. Bapak dan Ibu, amanat RPJMD kita mengamanatkan bahwa adanya program PIPPK ini. Lalu apa yang akan kita tuju? Yang akan kita tuju ini, kita ingin buktikan kepada Indonesia dan dunia bahwa Kota Bandung adalah kotanya pemberdayaan di Indonesia. Sehingga muncullah program ini, program inovasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini yang akan kita capai melalui PIPPK, melalui lembaga kemasyarakatan yang ada. Lalu yang selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini kebijakan Pak Wali Kota yang harus kita jaga bersama, yang harus kita dukung bersama. Bagaimana kita melakukan inovasi di kelurahan, di kecamatan Panjailukan, ada beberapa langkah inovasi yang dilakukan oleh Karang Taruna luar biasa. Di kecamatan Bandung Kulon ada inovasi-inovasi yang sebetulnya sudah dimunculkan luar biasa. Bagaimana PKK-nya pun membuatkan tempat sampah yang unik, dan itu menjadi menarik ketika itu dilakukan secara inovasi, didukung oleh program dan anggaran. Lalu desentralisasi, memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk bisa mengkreasikan inovasi dalam berbagai kegiatan. Dan kolaborasi ini sekarang sudah kita buktikan bersama-sama. Tidak ada satu sekat di Kota Bandung ini yang tidak bersama untuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung. Bapak dan Ibu, ini program, ini peran pemerintah Pak Wali, kita membuat Juknis kemarin bersama-sama tim. Idealnya seperti ini, ada peran pemerintah kota, ada peran di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat kelurahan. Nah, Abi mohon ke Pak Sekda, terutama Pak Sekda masih ada tim pengarah di tingkat kecamatan, Pak Camatnya yang belum berani mengeluarkan SK. Sehingga wajar saja Pak Tarmedi menyampaikan, saya itu mau memonitoring dasarnya apa. Walaupun tanpa honor, sebetulnya saya punya tanggung jawab moral untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Tapi ditaruh SK-nya teraya sebenarnya. Nah, ini kan satu keprihatinan buat kita. Mungkin ada nggak kecamatan yang belum punya SK? Regol. Waduh, masih banyak yang belum mendapatkan SK. Sehingga Pak Wali, ketika kita evaluasi tadi, penyerapan anggaran itu luar biasa, 62,33%. Tapi tidak tersebar merata. Tersebarnya hanya di kecamatan-kecamatan yang bagus. Jadi di Kecamatan Bandung Kulon misalkan 80%, di Kecamatan Panjailukan ada 78%, di kecamatan yang lain masih ada yang 20%, tidak merata walaupun sudah agregat di Kota Bandung 62. Nah, ini menjadi persoalan. Ternyata apa yang menjadi penyebabnya tadi? Tidak ada kepercayaan dari Pak Camatnya untuk membentuk LPM menjadi tim pengarah di tingkat kecamatan. Padahal di dalam Juknis sudah dilatihkan dan lain sebagainya, apa yang menjadi tugas kota, apa yang menjadi tugas kecamatan, apa yang menjadi tugas kelurahan, musyawarah tingkat kelurahan. Ini timnya. Nah, ini hasilnya melalui kinerja. Saya kira ini sangat normatif, ada perwal dan lain sebagainya. Secara administratif, hasil evaluasi kami bahwa regulasi ini menunjukkan sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Karena dengan pendekatan DPA, dengan implementasi terhadap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mungkin hanya di Kota Bandung. Kemarin ada yang menyampaikan Manado katanya sudah, tapi pendekatannya tidak seperti itu. Pendekatannya bukan DPA, tapi melalui bansos dan hibah. Nah, ini kan menjadi persoalan. Bandung melakukan ini dengan pendekatan DPA. Yang dilihat dari pedoman Bappenas tidak ada, Pak.
tidak ada. Ini suatu kebijakan yang sangat inovasi. Tapi sayangnya ini kesempatan ini belum bisa kita maksimalkan bersama karena dari dua pilihan tadi, swakelola dan penyedia barang, yang satunya punten sama anggota dewan yang terhormat kita dicoret. Swakelola untuk kelompok masyarakatnya dihilangkan. Padahal itu diamanatkan melalui Perpres 4 tahun 2015 dan juga Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 230 bahwa kegiatan infrastruktur, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu bisa melalui swakelola kelompok masyarakat. Itu belum kita laksanakan. Saya berdiskusi dengan anggota dewan, Pak Wali, apa yang ini dengan Pak Wali, ini dengan Komisi A. Beberapa kali kita melakukan audiensi dan memberikan keyakinan. Ada dua statement yang disampaikan anggota dewan. Yang pertama, katanya masyarakat belum siap. Nah ini yang menjadi sakit hati kita. Anggota dewan yang terhormat menyatakan masyarakat belum siap. Sebelah mananya belum siap? Yang mendata itu ibu-ibu PKK. Bayangkan saja, ketika bapak-bapak punya istri aktif di PKK, paling tidak bapak-bapak merasa ternomor dua kan ketika ada pendataan di PKK. Pak, punten, sarapannya heula abdi aya pendataan di PKK. Terus Pak? Nah ini kan menjadi sebuah persoalan. Kata Pak Wali, ketika abdi sumping dengan Ibu Binwil di beberapa kelurahan, muncul Pak Ketua PKK, Ketua LPM, punten honor PKK dengan PPK itu merupakan bagian yang berbeda. Ini setelah kemarin punten inspektorat menyampaikan bahwa honor PKK itu dibayarkan dari bulan Mei dugi ka Desember. Saur abdi Bu ka PKK Bu pamit itu ibu di Januari dugi ka Maret dugi ka April entosen tong didapat mau we aturan di mana tidak ada PIPPK yang namanya posyandu PKK RW RT itu tetap bekerja. Tidak ada aturan dari Mei yang harus dibayarkan. Ini kan menjadi persoalan. Kasihan gitu mereka. Bayangkan Pak RW karena dibayarkan dari bulan Mei, punten warga anu bade ngadamel surat keterangan membikin KTP, surat keterangan tidak mampu, ayeuna nuju libur karena honor RW dibayarkan nanti bulan Mei. Kewe bulan Mei kan tidak bisa seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada yang anehnya Pak Wali, kepala inspektoratnya nyambung, terus ketika rapat di tingkat kota pasti tidak nyambung. Tapi ketika implementasi di wilayah, waduh, kok ada yang ini tidak sinkron gitu. Ini yang menjadi sebuah persoalan. Nah, lalu yang selanjutnya Pak Wali, kami juga ingin menyampaikan bahwa fungsi paguyuban camat, fungsi kelompok kelurahan itu harus segera dimaksimalkan. Karena masih belum terintegrasinya informasi sehingga nyampe kepada masyarakat itu setengah-setengah. Tim pengarah PIPPK bekerja siang malam kembali. Abi wartos ka Paseda, abi bade rapat di mana Mer? Di Hotel Horizon karena ada kegiatan nyambung dugi ka tabu 1, dugi ka punten bukan tabu 2, dugi ka punten bukan ini di SMS ku suamina bios atos di Bagian. Sampai seperti itu sebetulnya di tingkat kota ini ingin mensukseskan bahwa PIPPK itu betul-betul ada manfaatnya untuk masyarakat. Itu jadi kami ini rapat punten masih pakai baju coklat karena beriringan dengan kegiatan Pak Sekda menugaskan lanjutkan rapat untuk PIPPK agar bisa lebih mengakselerasi penyerapan anggaran dugi kawengi tabu 2 Pak. Sampai ke tabu 2 malam abi lapor ke Ibu Bu Hani punten ieu da dipriorikeun pisan antawis Kang Diki, Bu Hani, Forum RW untuk bagaimana merumuskan kegiatan-kegiatan agar mengakselerasi percepatan pencairan. Nah ini pada saat deklarasi dari sisi perencanaan, saya kira ini sangat normatif. Nah ini masyarakat mulai belajar sekarang, mulai belajar bagaimana menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif. Saya hanya ini ketika saya melakukan pelatihan perencanaan partisipatif, hanya saya ingin menyampaikan teman-teman dari ITB kemarin melakukan evaluasi karena menyusun ini dari program sarjana perencanaan wilayah sekolah arsitektur, menyampaikan bahwa sampai bulan Agustus kemarin dari sisi partisipasi dalam proses perencanaan ini masih kurang ini. Lalu yang kedua dari sisi partisipasi dalam implementasi
masih belum ada. Masih belum ada karena apa? Ini dilakukan bulan Agustus, penyerapannya masih belum ada memang. Penyerapannya masih belum ada dari sisi partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi program ini masih belum ada. Ini dilakukan oleh mahasiswa ITB yang datang ke LPM untuk melakukan bagaimana evaluasi PIPPK terhadap pembangunan di Kota Bandung. Lalu adanya tim pendamping PIPPK di tingkat kecamatan, tadi tim pengarah tingkat kecamatan, partisipasi masyarakat. Nah ini yang sebetulnya Pak Sekda ingin kita tonjolkan bahwa di LKPJ Wali Kota tahun 2016, 2017 dan 2018 kita akan memunculkan bahwa partisipasi masyarakat di dalam pembangunan ini sangat luar biasa. Karena saat Adi sudah membuat buku yang namanya metode perhitungan partisipasi masyarakat. Jadi kita bisa mengukur bagaimana partisipasi dalam perencanaan dan ini bisa dikonversi dengan nilai rupiah. Lalu yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan berbentuk tenaga, uang dan material. Lalu partisipasi dalam pengawasan, semua ini bisa diakumulasi dalam bentuk rupiah. Dan ini yakin akan mendorong nilai partisipasi masyarakat. Saya kira itu Pak Wali yang bisa disampaikan. Tapi untuk mewujudkan bahwa PIPPK itu betul adanya, bahwa PIPPK itu sudah dilaksanakan oleh kita semua, dan saya yakin inovasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelurahan ingin juga ditampilkan. Pak Wali mohon berkenan tentunya nanti di bulan November Pak Sekda, karena ada kegiatan begini BKPPM namanya Gelar Pemberdayaan Masyarakat. PIPPK biasa ditampilkan di Balai Kota karena anggarannya sudah ada di BKPPM, dan kita akan lihat berapa penyerapan di masing-masing kelurahan, anggaran dan implementasi kegiatannya seperti apa, sehingga kecamatan mana yang tidak melakukan, kelurahan mana yang tidak melakukan PIPPK ataupun PIPIP itu akan kelihatan di sana di Gelar Pemberdayaan Masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin kami hormati. Untuk selanjutnya mari kita simak bersama laporan Ketua Tim Pengarah PIPPK oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Yosi Irianto MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Yang saya hormati, saya banggakan sekaligus saya cintai Bapak Wali Kota Bandung beserta Ibu sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK beserta jajarannya yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati dan sekaligus juga saya banggakan Ketua DPD LPM Kota Bandung seluruh termasuk DPD Ranting yang hari ini saya merasa berbahagia sekali bisa berdiri di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian dalam kerangka melaksanakan satu monitoring sekaligus penguatan kelembagaan dan seluruh jajaran yang hadir juga Kepala Dinas BKPPM dan Kabar kita, hadirin hadirat yang hadir di tengah-tengah kita. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya kira ini sebuah momen yang sangat strategis. Tadi Pak Wali sekaligus kami melaporkan Pak Medi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan anggota tim pengarah. Tadi kita banyak bicara, termasuk Kang Vicky saya lupa dari kanan Taruna hadir juga, terima kasih Pak. Nanti saya ingin seperti yang sesuai arahan Pak Wali, banyak hal yang bisa kita lakukan. Memang kita harus menjadi lebih baik. Apa yang tadi disampaikan kelemahan-kelemahan, oleh itu nanti happy end ini akan diberikan arahan langsung dari Pak Wali Kota. Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah bahwa PPPK ini kan merupakan program unggulan yang secara murni memang digagas oleh Pak Wali Kota. Saya tahun 2013 ke 12 agak sedikit kesulitan tentang mendorong terhadap bagaimana ini menjadi sebuah gagasan, bagaimana ini menjadi sebuah program yang inovatif. Karena memang tadi Pak Medi juga mengatakan dari bagian pengarah
bahwa sejatinya adalah kalau kita merujuk kepada Kepmen bahwa hanya ada dua memang, Musrembang dan Reses. Tetapi syukur alhamdulillah atas perjuangan dan tentu tidak lepas dari lobi Pak Wali Kota, sehingga program ini bisa diterima di jajaran Dewan Kehormatan Pak Wali. Bahkan program ini dalam tanda petik hampir membumi Pak Wali, karena ini juga tercatat menjadi 9 to 9, salah satu program inovasi pemerintah Kota Bandung. Nah, oleh karena itu kami sepakat apa yang tadi bagian dari pemahaman pemikiran Kang Merdi dan kawan-kawan dari jajaran LPM. Karena memang saya ingin menempatkan dari sisi kebijakan, kalau political will-nya jelas dari Pak Wali Kota, tapi dari strategi politik anggaran, LPM harus tampil memberikan guidance, termasuk Kadinsos. Betul Pak Dodi, karena calingan di Pengker jadi tengah-tengah ini. Nanti dia Pak Dodi, karena beliau juga bagian dari satu pengarah dari BPP. Nah, saya ingin menempatkan terlepas dikotomi yang ada bahwa LPM sebagai basis kekuatan lembaga pemberdayaan masyarakat. Makanya tadi Kang Mendi boleh nggak Kak? Boleh, saya katakan. Bicara tentang bagaimana outcome-nya adalah pemberdayaan. Tapi kalau kami dengan Pak Wali Kota memang outcome-nya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Jadi ada dua sisi yang berbeda, tetapi tidak ada masalah. Karena sesuai dengan tupoksi LPM memang harus mendorong terhadap bagaimana pemberdayaan tadi dari sisi indikator perencanaan, implementasi dan evaluasi, sehingga tidak salah kalau Pak Dodi, Pak BKPM kita sudah on track Pak Wali. Nah, oleh karena itu Pak Wali sekaligus kami laporkan 1 bulan yang lalu kami agak sedih juga dikoreksi oleh Pak Wali saat beberapa kali rapim, kami dan termasuk kaget baru 30%. Tapi tadi pagi Pak Wali satu hal yang menggembirakan, karena memang awalnya ada persoalan dari sisi implementasi penyerapan. Oleh karena itu pertemuan dan diskusi-diskusi semacam ini akan kita buka ruang. Kalau hari ini jajaran LPM saya sudah minta sesuai arahan Pak Wali kepada BKPPM nanti jangan sampai dari sisi pemberdayaannya bagus, tetapi leading sektornya nggak match gitu ya. Tadi saya katakan ke Pak Medi, Pak Med, kalau tingkat implementasi tidak ada persoalan, karena Pak Wali mengarahkan dari sisi arah kebijakan, saya mengarahkan dari sisi politik anggaran, ini sudah powerful. Apa sih sebetulnya persoalan yang mendasar? Tadi saya berbisik dalam program Pak Wali, oh ternyata ada metode yang memang harus terus kita kemas dalam rangka pemberdayaan. Pak Wali, hari ini memang tidak hanya dari sisi penguatan kelembagaan, tetapi kita juga ingin share, nanti DPKAD dan Inspektorat akan menyampaikan mana-mana saja yang bisa. Tadi ada koreksi dan saya catat gitu kan Medi, memang kaitan dengan swakelola tentang lembaga masih belum, tapi ini bagian strategi kami dengan Pak Wali daripada deklok saat itu ya kita terima dulu. Nah, oleh karena itu kalau tahun kedua evaluasinya bagus, gambarnya sudah bagus dan kita bisa sampaikan dari Perwalma kemenangan Pak Wali, jadi di dalam perjalanan bisa kita lakukan ya. Jadi nggak usah khawatir tentang itu Pak Wali. Hari ini kita langsung menjawab terhadap persoalan yang substansial, bahwa di tingkat implementasi ternyata kalau pendekatan SINDA sudah 62,32% Pak Wali. Tadi saya telepon Pak Dedi dari DPKAD, maaf dari pembangunan, karena saya ingin tahu persis bagaimana perspektif menghitung dari belanja langsung. Ternyata kalau kita gabung ini sudah 78,13%. Saya katakan tadi kalau demikian ini sudah on the track, sudah normal Pak Wali. Oleh karena itu perlu kita sama-sama terus mendorong, termasuk kepada pemerintahan mengawal jangan sampai seperti apa yang dilakukan Pak Keng tadi. Ada camat yang belum melakukan mendorong terhadap fasilitator kecamatan ini penting agar supaya memberikan guidance di level-level kelurahan. Jadi fasilitator kelurahan itu Pak Andi, nanti yang menandatangannya Pak Camat selaku pengguna anggaran. Dulu memang akan kita dorong, saya berdebat dengan Medi dan Pak Saman waktu itu, ini beda dengan PNPM. Karena sifat kita adalah ingin memberikan sebuah proses edukasi terhadap masyarakat dengan berupa kegiatan. Nah, oleh karena itu manfaatkan betul, karena
kalau tahun kedua 2012 saya sepakat dalam November ini kita akan mulai berproses. Saya minta seluruh jajaran LPM dan Karang Taruna memaksimalkan sehingga nanti dievaluasi tahun yang akan datang kita tidak berkutik di tingkat GU implementasi, tetapi kita seperti yang sampaikan Ibu Lia, pasti harus ada evaluasi tentang penajaman terhadap program. Itu sepakat sekali, sehingga agar supaya program-program yang diusulkan itu tidak terjebak dengan rutinitas. Saat ini memang rada uyuhan Pak Wali, karena programnya belum. Jadi kan PPPK itu lahir di tengah-tengah. Kalau dalam lahir itu, saya waktu itu agak kesulitan, karena kalau bicara bantuan keuangan BLM itu harus di RKUA PPAS. Tetapi syukur alhamdulillah sekarang ada satu pemahaman bahwa masuk di dalam program kegiatan sehingga tidak menutup kemungkinan sesuai dengan nanti arahan Pak Wali, PPPK tidak terkunci dengan angka yang hanya 100. Saya kira bisa dalam rangka pemberdayaan ini. Jadi saya ruang itu sudah sampaikan, dan ini sangat tergantung kepada output yang sekarang disampaikan. Tapi kadang-kadang Pak Wali meninggalkan gambar dan sebagainya, ada upaya, ada kegiatan yang telah dilakukan teman-teman di kewilayahan. Saya kira itu saja, dan hari ini kami dari tim pengarah dari Bapeda, Inspektorat, dan tentu Pak Dodi juga dari Dinas Sosial yang senantiasa mengawal. Kemudian saya dengan Pak Awas, ada nggak Pak Awas? Harusnya ada terus mengawal sehingga ini harus menjadi tren yang senantiasa muncul Pak. Ini harus kita angkat betul bahwa ada keinginan kuat dari seluruh jajaran masyarakat yang diwakili LPM, yang itu yang harus menjadi kata kuncinya. Nah kemudian dari sisi yang lain, DPKAD, pemerintah umum, bagian pembangunan, bagian hukum, ketua dan LPM, termasuk tim PKK, forum RW dan Karang Taruna akan kita masifkan dengan berbagai sektor sehingga tahun depan kita berdebatnya dari sisi kualitas apa yang menjadi program unggulan. Pak Wali sudah mengarahkan kalau dulu tahun kebersihan Pak Sekda, dan nanti tahun 2015 teksnya harus dari Pak Wali. Ya, karena anggarannya baru disusun, saya sepakat kita nanti akan mendengar arahan dari Pak Wali Kota secara langsung. Mau dibawa ke mana? Lagu-lagu. Ayah ini 2015 itu pada dicanangkan mana? Nah sehingga perlu ada arah kebijakan yang berkaitan dengan PPPK. Kalau arah kebijakan umum kemarin saya sudah menyampaikan di dalam ekspos, karena itu sesuai dengan Renja dan RKPD dan RPJMD. Tetapi arah kebijakan secara substansi PPK ini adalah karena ini menjadi gagasan dari Pak Wali, nanti Pak Wali akan memberikan arahan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh pengarah dan seluruh jajaran LPM. Mari kita berjibaku mensukseskan program ini. Program ini adalah program yang mahal dalam pengertian karena mengimplementasikan ini relatif sulit. Tetapi ini sekarang sudah agak ringan. Bahkan kita dengan teman-teman di Dewan, dengan Pak Wali justru menunggu program apa yang akan ditularkan. Karena memang Pak Wali sangat peka saat itu melihat sebuah persoalan-persoalan yang sangat mendasar di level lapangan, sehingga yang namanya ya solokan kecil, ya hal-hal yang kecil itu gak ada persoalan. Jadi nanti ke depan tidak hanya meja pingpong yang punya database, tapi saya agak sedih mendengar kalau kantor kelurahannya juga sewa Pak Mendy. Saya terima kasih masukannya, makanya saya barusan berbisik, tolong diberikan informasi secara utuh apa yang menjadi basis persoalan di level lapangan, sehingga kami dari level pimpinan, Pak Wali, Pak Wakil dan kami bisa dengan cepat merespon terhadap apa yang menjadi persoalan. Saya terima kasih juga hari ini sudah di atas 78%. Ini menandakan sebuah perpaduan responsibility antara pemberdayaan masyarakat dengan keinginan. Tinggal bagaimana ada koleksi dan kami catat dari Pak Camat dan sebagainya, sehingga dalam waktu dekat nanti Pak Wali mungkin sepulang minggu depan Pak kita akan arahkan khusus Camat dan Lurah ya dengan tim pengarah yang khusus kita masuk kepada fase seperti dokter Pak. Ini ada persoalannya sekarang ternyata di stakeholdernya, di pengguna anggarannya yang belum merespon terhadap, jadi masyarakatnya semangat luar biasa tetapi ini tidak direspon. Saya ada sedikit juga tadi mendengar dari Pak Medik, masih ada lurah yang
aduh itu kumaha, yang acuh dan sebagainya. Masa birokrasi yang kuat adalah birokrasi yang punya kompetensi dan birokrasi yang responsif terhadap esensi dari kepada masyarakat. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perjuangan dari jajaran LPM dan seluruh tim pengarah. Dan mari kita dengarkan arahan langsung dari Bapak Wali Kota Bandung agar supaya dalam program PPK 2016 kita lebih secara substansial, secara bisa lebih berkualitas terhadap apa yang menjadi happy ending sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan sekaligus membuka rakor secara resmi oleh Wali Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung serta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Bandung. Yang saya hormati Forum Komunikasi PIPPK dari tim penggerak PKK, LPM, RW, Karang Taruna, dan hari ini kita dihadiri oleh ketua-ketua LPM Kelurahan. Banyak yang saya ingin sampaikan, tapi intinya kita rujuk dulu yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Saya coba bacakan sedikit untuk menunjukkan dasar kita ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situ amanatnya sudah jelas Bapak Ibu. Yang harus dicerdaskan itu seluruh elemen masyarakat. Jadi jangan Pemkot PNS-nya aja yang pintar-pintar. Tuh, tukang beca, tukang gorengan, ibu-ibu semua harus ikut pintar, ikut cerdas. Disitulah rohnya PIPPK itu. Paradigma dulu bisa saja membangun kota dengan namanya top down. Top down teh kumaha kami we. Kumaha pemerintah, nama duduk diam terima beres. Tapi bukan begitu. Yang namanya pembangunan itu harus datang dari masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dan hasilnya juga terasa oleh masyarakat. Jadi PIPPK ini adalah sebuah kendaraan yang ujung-ujungnya mensejahterakan kita semua. Makanya selalu saya sampaikan, membela yang namanya Bandung itu tidak mudah, tapi tidak boleh menyerah. Kenapa PIPPK belum dulu swakelola? Bukan karena masyarakat sudah siap, masih ada suuzon politik. Seolah-olah kalau PIPPK ini swakelola, masyarakat akan berterima kasih dan mencoblos salah satu partai itu. Sekarang kita buktikan bahwa suuzon itu salah. Maka 2016 mari semua bersama-sama melobi DPRD untuk menggolkan bahwa kami masyarakat memang siap. Dan kami punya proteksi supaya program untuk kebaikan masyarakat ini tidak dipolitisasi.
oleh partai apapun dengan warna apapun, kan begitu. Dan ini harus menjadi hadiah untuk warga Bandung, bahwa inilah cara membangun Bandung yang benar itu begini. Sehingga jangan nanti saya selesai masa jabatan, PIPPK-nya juga selesai, bukan itu. Pemberdayaan masyarakatnya harus langgeng, boleh berganti-ganti nama, tapi polanya seperti ini harus langgeng. Jadi kalau nanti mau ada pemilihan wali kota lagi, siapapun wali kota yang nanti menggantikan saya, harus aspirasi ini disampaikan, sehingga masuk lagi ke janji politik dan terus, dan begitu. Bapak Ibu begini, sebelum ada konsep desentralisasi, Bapak Ibu, ribuan orang marah-marah komplain ke wali kota pribadi, kumaha ngabandungan, 1000 kepala, 1000 masalah, semua ingin Pak Wali turun langsung dan seterusnya. Kalau saya melakukan itu tanpa sebuah sistem, habis waktu saya untuk urusan-urusan yang sifatnya sebenarnya bisa diwakili oleh wilayah. Jadi nggak ada waktu lagi memikirkan kereta api buat mengatasi kemacetan, memikirkan peningkatan lapangan kerja dan sebagainya. Maka kami simpulkan, agar Bandung ini beres, kita harus melakukan konsep namanya desentralisasi. Dulu camat-camat gayanya begini, Pak Wali petunjuk kumaha, datang dari Pak Wali petunjuk kumaha, terus tiap hari Pak Wali petunjuk. Terus kalau Pak Walinya sakit gimana? Pak Walinya tidak ada di tempat gimana? Berarti tidak ada pelayanan masyarakat, tidak ada perubahan. Tidak begitu. Maka kita sudah kasih kewenangan wali kota, berapa jumlahnya Pak? Lebih dari 100 kewenangan yang dulunya gimana wali kota, sekarang kami kasih ke camat. Itu untuk menunjukkan ada 100 urusan nggak nunggu lagi. Widih Pak Wali kumaha, petunjuk Pak Wali kumaha, nggak ada lagi. Itu revolusi, cuma jarang diberitakan, ya. Sehingga saya lega bahwa saya punya keyakinan camat-camat ini sekarang bekerja lebih banyak, lebih giat dan lebih powerful, kan begitu. Ya. Itu desentralisasi. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Nah, PIPPK ini adalah begitu, bahwa masyarakat bisa merasakan langsung yang terdekat. Makanya ada anggaran yang paling kecil dari RW, terus di kelurahan ada LPM, PKK, dan Karang Taruna. Nah, harapan saya adalah agar program ini bisa menjadi program unggulan. Kami ini diminta oleh pemerintah pusat agar PIPPK ini sukses. Kalau sukses di Kota Bandung tahun ini, mereka akan mengonsepkan agar PIPPK ini menjadi konsep se-Indonesia. Makanya dari A sampai Z-nya, Pak Medi, harus perfect. Tahun pertama belum perfect, belum sempurna. Di mana-mana bayi yang baru lahir masih riweuh, ya. Itu makannya mau gimana, di baju anak kok masih riweuh. Tapi tahun kedua kita harus sempurna. Kesempurnaan datang dari introspeksi, maka evaluasi menjadi penting. Semua penyakit-penyakit yang kita anggap tidak baik tidak boleh muncul lagi di tahun depan. Ya, salah satunya, Pak, senang itu aspirasi A, tapi tidak ditampung di DPA. Nah, berarti ada proses DPA-nya duluan, aspirasinya menyusul. 2016 saya titip tadi sudah disampaikan, rapat di ayeuna. Kalau bisa tiap minggu rapat. Apa yang dirapatkan? Memaksimalkan penyerapan anggaran 2015, menyiapkan aspirasi 2016. Jadi tidak ada lagi 2016 ada yang curhat, Pak, aspirasi saya begini, tapi ternyambung, tahun depan harus nyambung, itu satu. Bentuknya bisa rapat di wilayah-wilayah, bisa lakukan survei-survei juga, tidak ada masalah. Ya. Tahun
Tahun ini temanya adalah infrastruktur dan kebersihan. Karena apa? Karena masih banyak masalah di infrastruktur lingkungan dan urusan kebersihan. Alhamdulillah skor Adipura kita 73. Kalau tidak ada halangan karena masih 50-50, jangan sampai di detik terakhir skornya turun ya. Skor kita 73. 73 itu angka minimal untuk meraih Adipura. Kalau berhasil dipertahankan, insya Allah setelah 17 tahun kita menunggu Adipura, tahun ini bisa kita dapatkan. Persis kayak nunggu jodoh ya. Tungguan lewat jembatur gitu. Akhirnya si Mojana hadir jadi jodoh kita, saya begitu. Jadi saya titip secara simbolis kerja baktinya tanggal 25 Oktober, hari Minggu, 2 minggu lagi, bertepatan dengan puncak acara peringatan Hari Jadi Kota Bandung yang akan ada festival alut-alutan di sore ke malam hari. Jadi paginya kita kerja bakti, sorenya kita pesta rakyat. Saya sedang berdoa, mudah-mudahan Persib juara hari Minggu ini. Jadi alut-alutannya kita tambahi dengan piala presiden, mudah-mudahan kita doakan. Ya, jadi itu arahan saya. 25 Oktober itu hari puncak, sorenya ada festival alut-alutan, paginya kita kerja bakti. Tahun ini temanya infrastruktur dan kebersihan. Tahun depan, tahun depan itu tetap ada infrastruktur dan kebersihan, tapi maksimal hanya 40%. Bisi aya RW-RW wilayah yang masih riweuh-riweuh belum selesai di anggaran 2015. Tapi di 2016, 60%-nya saran saya sudah bergeser ke namanya pemberdayaan ekonomi dan sosial. Oke, itu rutenya Pemkot seperti itu. Nanti di 2017 infrastruktur dan kebersihan sudah tidak ada lagi, full sosial dan ekonomi. Nanti 2018 full di ekonomi, karena ujung-ujungnya pembangunan adalah kesejahteraan. Sehingga tidak ada lagi masalah kebersihan, masalah infrastruktur, sosial juga aman, full ekonomi. Disitulah kita akan bergerak menuju sebuah masyarakat yang maju. Jadi itu Bapak Ibu, PIPPK itu ada tema-tema rutenya supaya dipahami. Ya. Isinya seperti apa diserahkan pada aspirasi masyarakat. Tapi outcome dari Pemkot tadi, masyarakat menjadi cerdas, para rinter. Kalau bisa semua ketua RPM kalau ngomong bisa kayak Kang Merdi gitu. Cirinya harus rajin baca. Ya. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Artinya walaupun bapak-bapak sebagian sekarang sudah tidak lagi di dunia hitam, rambutnya pada rodas, diajar dari maca dari naon maksudnya gitu, ya. Sehingga semua level pinternya sama kayak Kang Merdi, ya. Sehingga bapak ibu menjadi agen perubahan di kelurahan seperti yang menjadi tupoksinya. Orang itu harus punya dua, dia rajin bekerja, dia juga rajin berpikir. Makanya dalam membangun Bandung saya sebutkan ada inovasi. Inovasi itu dari berpikir, berimajinasi. Ayat problem solusinya kumaha, itu ayat masalah solusinya kumaha. Nah itu yang saya pikir. Jadi saya titip ke Pak Merdi, semua ilmu-ilmunya tadi harus ada kuliahnya sehingga semua kalau ditanya oleh siapapun jawabnya selancar seperti Ketua LPM tadi sampaikan. Jadi kira-kira begitu ya. Tahun depan 40 masih bagi-bagi antara infrastruktur dan kebersihan, 60 mulai ekonomi dan sosial. Jadi tahun depannya lagi full ekonomi sosial, tahun depannya lagi full ekonomi, kira-kira rutenya begitu. PIPPK tidak mudah karena multi dimensi. Kahiji aya LPM, kedua aya PK, tilu aya karakterna, opat aya RW, kelima aya lurahna, cacamatna. Makin banyak kelompok, dimensi kompleksitasnya makin rumit. Nah disitulah peran aturan dan kepemimpinan menjadi solusinya. Kenapa ada kecamatan hanya 20% yang 60%? Itu menunjukkan dua kepemimpinan yang berbeda. Yang satu mau turun tangan, mau riweuh, mau ikutan rapat
kami rapat itu, yang satu hare-hare begitu, hanya mengandalkan asal Bapak senang, nggak bisa. Jadi tolong dievaluasi oleh Pak Sekda, oleh Kabar Penkum, ini PIPPK harus jadi political will camat, bukan political will wali kota. Kalau tidak sanggup memimpin, jangan jadi pemimpin. Lupa jadi tambah beban anggaran, ya wayahnya. Dan pembangunan memang begitu. Kalau tidak bisa jadi pemimpin, ya geser aja, kan begitu. Sudah resiko jabatan, pemimpin tidak boleh mengeluh. Mengeluh mah dengan istri masing-masingnya. Jadi wayahnya kalau tadi ada suami yang ibunya PKK harus pergi, sarapannya disuruh sendiri, harus pengertian. Wayahna ibu capek, dia tonggong helang itunya. Nah, kenal wayahna begitu. Jadi artinya itu sampai suatu hari Bapak Ibu ya, kita akan menemukan suatu waktu di mana masyarakat itu ibu-ibunya aktif, ya, bapak-bapak indeks kemasyarakatan. Sekarang ada namanya indeks kemasyarakatan. Berapa banyak partisipasi dalam urusan kemasyarakatan? Seberapa sering ikut pengajian, seberapa sering ikut rapat RW, seberapa sering ikut gerakan pungut sampah, gotong royong, itu namanya indeks kemasyarakatan. Ada indeks kebahagiaan, ada indeks kemasyarakatan. Nah ini hal seperti itu. Saya titip juga ke Pak Merdi dan tim, saya punya mimpi Bandung bikin buku, namanya buku Bandung Kota Partisipasi atau Bandung Kota Pemberdayaan atau Bandung Kota Kolaborasi. Karena saya kalau diminta pidato di luar negeri selalu nggak ngomongin teknologi, tidak ngomongin macam-macam, yang diminta selalu ngomongin tentang kolaborasi. Selalu pidatonya tentang pemberdayaan. Karena apa? Di dunia yang pemberdayaannya dan partisipasi warganya hebat itu kebanyakan di Indonesia dan paling banyak dari Kota Bandung. Jadi Bapak Ibu harus berbangga kalau urusan partisipasi kita ini juara dunia. Jadi saya minta dicicil dari sekarang, bikinkan buku itu ya, tunjukkan pada dunia betapa kita dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi betul-betul luar biasa. Saya kira itu ya, ditambah penyerapan Pak Sekda target minimal 90% ya. Jadi tolong disisir semuanya. Tadi keluhan-keluhan belum ada SK, saya kira itu keterlaluan ya kalau sampai bulan ini masih belum ada SK. Jadi tolong disisir, kalau bisa secepatnya minggu ini rapatkan, masih ada 2,5 bulan untuk kita menutupi kekurangan-kekurangan dan seterusnya. Tapi wayahnya 2 bulan ini Bapak Ibu kita kerja 2 kali lipat ya. Satu mensukseskan penyerapan 2015, satu menyiapkan aspirasi 2016 ya, supaya tahun depan perfect, tahun depan kita perjuangkan dan tahun depan kita buktikan bahwa PIPPK adalah solusi dan rute menuju Bandung juara, di mana kalau di Bandung mah warga merasakan manfaat pembangunan sampai ke pintu rumahnya ya, dan merata ya, di seluruh wilayah Kota Bandung. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini rapat koordinasi program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan secara resmi saya buka. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan secara resmi telah selesai, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bandung atas perkenannya untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.